Sebenarnya saya ingin cerita lewat slide ya, karena di Ya, sana ada cerita saya. baik, Oke, silakan, silakan Pak. saya mungkin langsung di share screen ya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Oka Saputra, saya asli Singaraja, latar belakang saya seorang mantan karyawan. Ya, kemudian saya join di 3i Networks kurang lebih sudah 5 tahun. Ya. Dan kenapa saya join di 3i Networks? Karena saya punya impian yang menurut saya, impian saya akan sangat sulit terwujud dengan menjadi seorang karyawan biasa saja ya, karena waktu itu terus terang saja saya tidak punya apa-apa. Saya terlahir di keluarga yang sangat-sangat miskin secara finansial. Ya, ayah saya petani, kemudian kakek saya petani, bahkan kakek daripada kakek saya juga seorang petani, kecuali nenek moyang saya seorang gitu ya. Dan dari sana saya termotivasi bahwa saya tidak ingin mewariskan kemiskinan yang berlanjut seperti itu ya. Karena itulah saya mencari yang namanya jalan, mencari kendaraan untuk bisa sukses, untuk bisa kaya. Sehingga saya bertemu dengan peluang ini melalui perantara Tuhan tentunya, karena kalau tanpa rencana Tuhan yang maha dahsyat, saya yakin saya juga tidak mengenal 3i sampai saat ini ya. Saya bertemu dengan perantara Tuhan, beliau adalah malaikat saya ya, beliau adalah Ibu Niluh Murtini ya, beliau dipanggilnya Jupe ya, Jupe Bali gitu kan. Dan waktu itu saya sebelum saya join ya, memang ini kendaraan saya, ini Supra. Supra ini sekarang udah ini ya, udah ada di saudara. Kemudian saya juga seorang kasir waktu itu, dan saya sendiri waktu itu terus terang saja gaji saya hanya 800.000. Kemudian kos saya 400.000 dan sisanya untuk makan. Itu benar-benar membuat saya pesimis untuk bisa mewujudkan impian-impian saya. Karena itulah waktu Ibu Jupe, ya Ibu Niluh Murtini ini memperkenalkan saya peluang ini, saya berada dalam kondisi minus. Waktu itu saya tidak punya uang, ya jangankan nabung. Ya saya sempat nolak Mbok Jupe itu. Saya bilang, Mbok jangankan nabung, saya makan aja susah, saya bilang. Kenapa ya? Karena waktu itu saya sudah 3 bulan tidak bayar kos dan 2 bulan belum bayar cicilan motor waktu itu. Ya, debt collector selalu nelpon, ya minta ditarik motor saya gitu. Dan kemudian Mbak Jupe datang untuk menawarkan sebuah peluang investasi, proteksi, dan juga bisnis ini. Kalau saya melihat waktu itu adalah sebuah hanya sekedar asuransi dan investasi, saya yakin saya juga tidak akan bisa join waktu itu. Karena itu saya melihat ini adalah sebuah peluang bisnis. Yang saya lihat peluang bisnis ini bisa membuat saya menjadi lebih hebat, menjadi lebih punya ya waktu itu. Karena itulah saya akhirnya bertemu dengan Mbak Jupe itu, saya sempat menolak waktu itu, dan akhirnya Mbak Jupe hanya bilang satu hal, justru itulah kamu perlu perubahan, jangan mempertahankan kondisi. Ya, setelah saya pikir-pikir benar juga, kalau kondisi saya waktu itu saya pertahankan dan terus akan seperti itu gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan saya harus berubah. Saya harus merubah kondisi, saya sudah menemukan jalannya, saya sudah menemukan kendaraannya, saya harus perjuangkan. Waktu itu belum punya uang sama sekali, tapi saya berusaha. Saya minjem ke beberapa teman, ada yang 50.000, 100.000 saya kumpulkan hingga terkumpul 400.000. Bersyukur teman-teman semuanya, saya setelah saya kumpul 4.000, saya setor beserta data saya waktu itu masih manual ya di kantor, dan kemudian diproses, dan setelah data diproses baru saya pusing. Kenapa? Karena bulan depan saya harus nabung atau bayar premi kedua ya 350. Belum lagi saya harus kembaliin uang yang saya pinjam 400.000 itu. Ya, belum lagi makan, belum lagi kos, belum lagi cicilan motor. Waktu itu saya benar-benar pusing. Ya, pusing 7 keliling. Kalau ada 8 keliling, 8 keliling saya pusing gitu ya. Dan kemudian kan dengan Bapak Arya Wirajaya waktu itu, beliau adalah mentor saya dari Bali ya, 3i Bali. Kemudian beliau katakan, bulan ini harus tembus 5 orang. Ya, kenapa? Biar dapat bonus elit minimal 1 juta, bulan depan dapat bonusnya gitu. Jadi bisa ngembaliin 400.000 yang dipinjam dan bisa bayar premi kedua 350. Dan akhirnya saya dibantu oleh leader saya, selain Mbak Jupe ada juga Mas Ari Pribadi Priyatama yang selalu bantu saya. 1 bulan itu teman-teman semuanya, saya berproses ya, dibantu oleh leader saya, walaupun 1 bulan itu saya tidak tembus 5, tapi saya nggak kecewa ya, karena saya tembusnya 10. Dari 10 orang itu aktif 4 orang itu langsung bergerak, dan akhirnya jumlah mitra saya waktu itu 34 orang. Ya, saya langsung tim agensi, bonus perdana itu kurang lebih 3.600.000 ya. Kenapa? Karena waktu itu bonus elitnya sekitar 1 jutaan lebih. Jadi benar-benar membuat saya kagum dan shock aja ya, shock. Oh, kenapa saya baru kerja sebulan ini sudah dapat 3,5 juta gitu ya, 3,6. Sedangkan saya kerja di minimarket dulu hanya gajinya 800.000 gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan dari sana saya fight, saya bisa-bisan ya, waktu itu masih manual. Ini adalah Ibu Jupe waktu itu masih
masih culun ya. Dan ini tampang saya ya, masih tampang saya keriting. Ini masih hitamnya hitam banget gitu ya waktu itu, karena ya itu kondisi. Benar. Waktu itu masih manual Bu Esther ya, kita masih bawa tumpukan kertas gini ya, kurang lebih kalau satu SPAJ itu ada 7 tumpukan kertas ya. Jadi itu kita juga harus copy, kemudian kita harus salin ke template ya untuk kita kirim. Dan proses di sana banyak hal yang saya dapatkan. Dan terus terang aja, waktu itu adalah masa-masa di mana ada peralihan, dan kemudian di peralihan ke Mobis juga kita butuh proses untuk apa namanya, untuk belajar. Dan banyak orang-orang yang tumbang di sana. Maksud saya tumbang adalah banyak orang-orang yang muntaber ya, mundur tanpa berita. Ada yang tetanus, terdaftar tanpa bonus, dan ada yang hipertensi hilang tanpa permisi gitu ya. Tapi saya yakin badai pasti berlalu, dan badai itu selalu menyisakan pohon-pohon yang kuat. Sama dengan hari ini. Hari ini mungkin kita kena badai pandemi ya, tapi saya yakin badai ini pasti akan berlalu. Dan sekali lagi, badai itu pasti akan menyisakan pohon-pohon yang kuat. Nah, sekarang saya sudah memutuskan untuk menjadi pohon yang kuat itu gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, bonus perdana saya 3,5 juta ya, 3,6. Kemudian 2 tahun kemudian bonus saya hampir 24 juta ya, kalau belum dipotong pajak itu 26 juta. Ya, pajaknya lumayan 2,3 waktu itu ya, jadi dapatnya 23,9 ya, hampir 24 juta. Dan itu yang membuat saya kagum dengan 3i Networks. Bahkan hari ini pun ya kita hanya duduk santai, duduk manis di rumah, kemudian hanya cuap-cuap di depan laptop seperti ini, ya kita bisa mendapatkan income yang rutin. Dan ini yang belum bisa didapatkan oleh teman-teman kita yang mungkin saat ini masih menjadi seorang karyawan. Mohon maaf, karyawan tidaklah jelek ya, tetapi kita sebagai karyawan, kalau misalnya kita mau mendapatkan penghasilan yang lebih, mesti kita memiliki income tambahan ya, yaitu melalui bisnis tentunya. Dan saya sudah membuktikannya dalam waktu 2 tahun, income saya sekian, kemudian saya berani berjuang sampai saat ini ya. Dan saat ini saya berada di Goal Agency, dan hari ini pun istri saya sendiri ya, di ID di bawah saya itu Silver Agency. Nah, jadi saya Gold, istri Silver. Jadi double income ya. Belum lagi bapak, belum lagi kakak-kakak. Itu juga semua dapat income dari 3i Networks. Makanya saya bilang 3i Networks ini dahsyat banget ya. Saya bergabung di Juni 2015 langsung tim agensi, kemudian Juli di bulan depannya saya leader agensi, Maret 2016 saya bronze, dan kemudian Mei 2017 saya Silver Agency, Agustus 2017 saya Gold Agency. Oke, kemudian saya bisa membeli mobil ini di posisi saya bronze agency ya. Di bronze agency saya berani mengambil kendaraan roda 4, ini mobil impian keluarga saya ya. Ya, mobil impian ibu dan ayah saya tentunya. Kemudian saya menikah dengan kado istimewa saya, yaitu Goal Agency ya, update Goal Agency waktu itu. Kemudian tembus reward Go Korea, dan juga saya peraih trip Go China sebenarnya ya, dan Go China kita diundur ya. Mungkin tahun depan kita akan berangkat ya. Saya syukuri itu teman-teman semuanya, karena semua ini saya bisa dapatkan karena saya belajar. Ya, belajar dari 5B dan plus 2B ya. 5B plus 2B. Dan 5B yang pertama itu adalah berdoa. Awalnya saya benar-benar saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong berikan jalan untuk saya bisa sukses. Dan akhirnya Tuhan kabulkan melalui 3i Networks. Kemudian saya belajar dari para leader, kemudian dari mentor-mentor saya, kemudian dari leader-leader nasional dimanapun saya belajar. Kemudian setelah itu saya berusaha, saya berjuang ya, saya action, teman-teman semuanya saya action. Kemudian setelah itu apapun hasilnya saya syukuri. Kenapa? Karena dengan bersyukur, ya guru saya bilang dengan bersyukur sejatinya itu bisa melipat gandakan rezeki kita. Kenapa? Boleh saya kasih contoh, kalau seandainya saya dimasakin oleh ibu saya di rumah, kemudian masakannya kurang garam, ya, kemudian saya tidak bersyukur, ya saya bilang, saya caci maki, contoh, apaan nih masakan, nggak ada rasanya, nggak ada garamnya, ini nggak bisa masak ya gitu. Nah kemudian ibu saya mungkin besok tidak akan mau masakan lagi karena trauma, ya. Tetapi kalau saya puji, wih masakannya enak bu, gitu ya. Masakannya enak, nanti saya tambahin garam sendiri gitu kan, jadi lebih enak lagi gitu. Dan besok pasti akan dimasakkan lebih enak lagi ya, dan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita harus bersyukur tentunya. Kemudian setelah itu kita bersedekah. Bersedekah ini adalah proses memberi, dimana kalau kita mau menerima,
jangan hanya menerima saja, tapi kita juga harus mau berproses memberi. Ya, jadi seberapa Anda memberi itu bisa dilipat gandakan, tetapi dengan ikhlas tentunya. Dan proses memberi ini yang saya maksud bersedekah tidak harus banyak gitu ya, berapapun kemampuan kita, kemudian berapapun yang seikhlas kita. Gitu. Jadi berdoa, belajar, berusaha, bersyukur, dan bersedekah tentunya. Kemudian 2B berikutnya adalah bertahan, ya. Karena sekali lagi badai itu akan selalu ada. Bahkan seperti saat ini sebenarnya kita sudah ada di tengah jalan ya, atau di tengah laut. Kalau kita bilang kita menaiki kapal pesiar, di tengah laut ada badai ya. Jangan lagi nyemplung ke ke samudranya karena langsung mati gitu. Apalagi mau mengulang lagi dengan kapal baru, ngulang dari tepi lagi gitu ya. Belum tahu rasanya badai itu gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita tetap bertahan. Bertahan karena apa? Karena badai pasti akan berlalu. Kemudian kita bisa lakukan ini dengan bersama-sama tentunya. Kita saling rangkul ya, dimanapun kita berada, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Saya yakin, saya percaya kalau kita melewati ini secara bersama-sama, kita pasti bisa ya. Dan tentunya saya tidak sendiri juga teman-teman ya, bahkan di jaringan saya ya, di satu jaringan saya ada Bapak Bagus Redi, itu sudah Platinum Agency ya di bawah saya, dan itu menyatakan bahwa tidak harus upline lebih tinggi peringkatnya daripada downline gitu ya. Karena kenapa? Mungkin saya sempat cerita ya dulu pas testimoni sebelumnya, beliau menyalip saya pada saat saya leader agency, beliau bronze. Nah, kenapa? Karena pada saat itu saya sempat galau, 4 bulan saya tidak menjalankan bisnis, dan jaringan saya 2 jalurnya rontok ya. Hanya di jalur beliau saja yang masih aktif ya, karena kegalauan saya. Jadi jangan ulangi apa yang menjadi kesalahan saya gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya dan juga tim saya di kemudian hari. Dan kemudian kalau di bisnis ini sudah banyak sekali buktinya. Terbukti hari ini ada 12 corona agensi dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu artinya teman-teman semuanya, siapapun yang mau menjalankan bisnis ini dengan serius, dengan fokus, sepenuh hati, saya percaya, saya yakin juga pasti bisa seperti mereka. Nah, itu semua didukung dari yang namanya keputusan teman-teman semuanya. Kalau dahulu, ya, kalau dahulu saya memulainya dari kondisi minus dan hari ini bisa berada di Goal Agency, saya percaya itu pun berkat keputusan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan, saya juga tidak mungkin berada di Goal Agency saat ini. Saya tidak mungkin bisa membantu istri saya berada di Silver Agency saat ini. Nah, dimanapun teman-teman berada, teman-teman yang baru khususnya, ayo ambil keputusan. Ya, ambil keputusan yang tepat. Ayo join segera dengan konsep bisnis yang luar biasa ini, 3i Networks yang maha dahsyat. Dan ayo putuskan, kerjakan dengan sepenuh hati. Saya percaya, kalau kami bisa, para leader di seluruh Indonesia bisa, saya percaya teman-teman yang baru juga pasti bisa. Mungkin itu dari saya, Bu Esther. Saya kembalikan ke Bu Esther. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sandy. Baik, luar biasa Pak Oka ya. Jadi seorang dari latar belakang yang kalau tadi kita lihat ya, cuma seorang kasir ya, seorang karyawan minimarket, tapi saat ini boleh diadu ya, income punya bisnis yang maha dahsyat dan income-nya itu bisa melebihi direktur malah ya, direktur dan manajer perusahaan, padahal dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat sekali ya, 5 tahun ya, tentunya bukan waktu yang terlalu lama juga. Nah, buat teman-teman semua ya, untuk seorang Pak Oka aja bisa ya, dari modal ya, asalkan ada niat dari modalnya, cuma minjem tapi berusaha untuk membuktikan bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan dan kita bisa berjuang untuk sukses. Pak Oka bisa sedikit memberikan juga cerita bagaimana selama masa pandemi ini ya, kurang lebih 3 bulan di rumah, bagaimana kondisi keuangannya, dampak dari 3i Networks ini terhadap keluarga sendiri. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, untuk saat ini ya saya syukur ya, saya dapat income yang stabil dari 3i Networks dan itu membuat saya sangat-sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya yang
dulunya menjadi seorang karyawan, dirumahkan, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan, ya bahkan apapun kadang-kadang harta benda sampai dijual untuk mempertahankan hidup tentunya. Tetapi hari ini saya dalam kondisi pandemi seperti ini saya sangat syukuri. Kenapa? Karena saya sudah punya kendaraan yaitu bisnis 3 Networks yang bisa saya kerjakan dari rumah bahkan. Dan teman-teman semuanya, mungkin ada satu pesan ya, dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh berdiam diri. Ya, meskipun pandemi, kita boleh saja di rumah. Ya, kita boleh di rumah saja, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Ya, jadi kita harus bergerak. Ya, gerakkan hati kita, kemudian gerakkan mata kita, kemudian gerakkan jempol kita. Ya. Jempol kita untuk mungkin bisa menambah daftar nama. Sudah ada sosial media ya, salah satunya adalah Facebook, kemudian ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lainnya. Dan yang penting ada niat sekali lagi. Yang penting niat. Kalau niat ada dan kemudian kalau mau berusaha, kemudian dengan hati yang tulus, sepenuh hati, saya percaya pasti akan ada jalan. Dan jalan itu tinggal lakukan lagi, tinggal terus lakukan dan konsisten lakukan. Saya percaya ya dalam kondisi apapun bisnis akan tetap jalan dan income akan tetap stabil bahkan meningkat. Itu Bu Esther. Dahsyat. Jadi ini udah sekalian